Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Delapan nelayan hilang di perairan Onggaya, Merauke. Seorang ibu rumah tangga dibegal 2 pemuda, motor dibawa kabur. Sepekan pencarian tidak membuahkan hasil, tim SAR menutup operasi kapal Cita 20 yang mengangkut 12 ABK. Kapal nelayan Arujaya 3 ditemukan terdampar di sekitar perairan Onggaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Sebelumnya kapal ini terombang-ambing di perairan Onggaya yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Seluruh awak kapal yang terdiri dari 8 nelayan dan nahkoda hilang. Anggota Polair Polres Merauke yang menerima laporan langsung ke TKP dan mengecek seluruh kapal. Ada sejumlah kejanggalan. Dinding kapal banyak bercak darah serta ruangan kapal dalam keadaan berantakan. Kasat Polair Polres Merauke AKP Sanawiyah menduga telah terjadi penganiayaan antar sesama nelayan di atas kapal. Arujaya 3 ditemukan oleh masyarakat pada kemarin hari tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 8 pagi. Nah, mereka mendapati kapal terdampar di pesisir pantai Onggaya. Kemudian mereka melapor ke polsek terdekat, yakni Polsek Nokenjerai. Nah, setelah dilaporkan oleh masyarakat, pihak polsek langsung mendatangi TKP. Didapati di dalam kapal sudah berantakan kondisinya, diduga terjadi perkelahian antara nahkoda dengan ABK. Itu masih dugaan sementara kami dari pihak Satpol Air. Kemudian kapal tersebut tidak ada sama sekali awak kapal di dalam, kosong. Hanya didapati beberapa barang-barang yang berantakan di kamar nahkoda. Saat ini kami masih dalam proses penyelidikan oleh unit Gakum Satpol Air dengan kami berkolaborasi nantinya dengan pihak dari Satreskrim. Nah, untuk kami mencari di mana keberadaan para nahkoda dengan ABK untuk memastikan apa yang telah terjadi di atas kapal Jaya Aru 3. Untuk pemilik nahkoda 1, KKM 1, kemudian ABK-nya 6 orang. Jadi total semua 8 orang. Saat ini kapal Arujaya 3 sudah ditarik ke perairan Onggaya menuju Merauke untuk dilakukan penyelidikan. Hingga saat ini 8 nelayan tidak diketahui keberadaannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pencurian dengan kekerasan kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Jalan Mumu, Merauke, Papua Selatan. Suryati baru saja pulang dari pasar dan tiba-tiba saja ada 2 pencuri menggunakan motor menyuruh dirinya turun dari motor. Pelaku berhasil membawa motor korban yang tak berdaya karena terjatuh. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku. Pencurian dengan kekerasan ya, perampasan kendaraan motor yang dilakukan oleh salah satu orang ya, terhadap ibu yang hendak ke pasar. Ya. Kejadian sekitar jam 05.30 dini hari. Pelaku menghentikan seorang ibu yang sementara mengendarai kendaraan, kemudian mengambil motor dan membawa lari. Ya. Dengan kejadian itu dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya sekiranya lebih berhati-hati saat mengendarai kendaraan roda 2 khususnya pada saat masih kelihatan gelap ya, masih dini hari atau subuh, karena kadang-kadang ada memang oknum-oknum yang sengaja mengincar untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang itu ada kejadian, segera berteriak ya, biar di sekeliling bisa tahu dan bisa membantu. Kedua pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi mengimbau warga waspada pembegalan dan pencurian di wilayah rawan. Saat ini polisi rutin berpatroli agar kejadian ini tidak terulang.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Video amatir ini memperlihatkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga terhadap seseorang di Mimika, Papua Tengah. Korban luka parah dan berlumur darah. Video berdurasi sekitar 40 detik beredar di media sosial. Polres Mimika saat ini tengah menyelidiki kasus ini. Para pelaku diduga salah tangkap dan menduga korban adalah pencuri kendaraan bermotor. Polisi sudah mengidentifikasi 5 orang pelaku. Penganiayaan dilakukan oleh salah satu pengacara, ya, oknum, dan juga ada keterlibatan diduga oknum anggota. Sejauh ini penanganan kami tentunya untuk dugaan keterlibatan 2 anggota atau oknum anggota tersebut sudah ditangani secara internal di kesatuannya, ya, satkernya. Kemudian untuk terlapor ini saat ini kita belum melakukan pemanggilan, ya, tetapi kita memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kurang lebih sampai sekarang sekitar ada 5 orang saksi yang kita periksa, ya, kita minta keterangan, dan rencananya kita mau rekon dulu, ya, rekon awal kaitan dengan kejadian tersebut, baru selanjutnya kita memanggil dan meminta keterangan kepada terduga atau terlapor, ya, tetapi tentunya kita panggil untuk kita minta keterangan sebagai saksi. Kaitan dengan yang membawa senpi, ya, itu memang kita masih dalam, tetapi memang berdasarkan keterangan saksi, korban di sini sempat dipukul menggunakan diduga senjata api, ya. Apakah itu betulan senjata api atau mungkin airsoft, ya, itu yang kita memang masih dalam saat ini, ya, kami mohon waktu untuk kemudian kita dalami. Awalnya ada miskomunikasi di mana memang ada pencurian yang terjadi di situ dan terekam CCTV. Nah, tetapi orangnya sudah tidak ada, namun pada saat dicek di CCTV terlihatlah korban pertama ini lewat, yang diduga mereka berpikir bahwa ini adalah salah satu pelaku pencurian. Saat ini, Polres Mimika sudah memanggil para pelaku dan sejumlah saksi. Saat itu korban sedang berjalan kaki lalu dihadang pelaku yang memaksa korban mengaku mencuri sepeda motor yang terekam CCTV. Korban sudah membantah, namun sia-sia. Ia malah dianiaya para pelaku. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang pekerja pemancar menemukan mayat tanpa identitas di pinggiran sungai Kampung Aparuka, distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika. Mayat berjenis kelamin laki-laki dan hanya mengenakan celana dalam. Tubuhnya tergeletak di atas tumpukan ranting pohon di pinggiran sungai. Diperkirakan mayat sudah seminggu tergeletak di lokasi karena bagian kepala sudah hancur. Tim identifikasi Polsek Mimika Barat dan warga mendatangi lokasi dengan menggunakan kapal. Saat pemeriksaan, polisi tidak menemukan bekas tanda kekerasan atau penganiayaan. Di sana mereka melakukan olah TKP dan didapati bahwa mayat seorang laki-laki yang diidentifikasi sebagai mayat seorang laki-laki. Tapi untuk penyebab kematiannya belum bisa dikonfirmasi karena tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian untuk masalah sukunya juga tidak bisa diidentifikasi karena sudah keadaan mayat itu sudah rusak seperti itu. Kemudian tadi dilakukan evakuasi sampai di Kokonau itu sekitar pukul 16.00. Setelah itu digeser ke Timika, dievakuasi ke Timika dan dibawa ke RSUD Mimika. Ada kami dari pihak Polsek Mimika Barat dan Polres Mimika melakukan pendalaman juga terkait identitas korban, tapi dari seluruh kampung yang ada Mimika Barat itu tidak ada yang merasa kehilangan atau laporan kehilangan orang. Mayat langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika dengan menempuh perjalanan selama 6 jam. Saat ini, jasad tersebut berada di kamar jenazah RSUD Kabupaten Mimika. Polsek Mimika Barat hingga saat ini belum menerima laporan dari keluarga yang merasa kehilangan kerabat atau anggota keluarga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga menyerbu pasar murah yang digelar di halaman kantor Bupati Merauke, Papua Selatan. Pemerintah daerah menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat karena harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras merangkak naik. Warga tidak mau melewatkan kesempatan ini. Mereka berebut untuk membeli beras murah yang disediakan Bulog.
Di pasar murah ini, Bulog menggelontorkan 2 ton beras. 1 karung berisi 10 kg dan dijual seharga Rp68.000. Namun setiap keluarga hanya dijatah 2 karung. Beli berasnya ini berapa Bu per kilo ini? 63 Pak. 63 per satu sak ini. Ya. Nah Ibu, jika dibanding dengan harga pasar gimana? Murah di sini Bu? Murah. Murah. Ibu beli berapa ini Bu? Kenapa? Berapa karung belinya ini? 1 karung, 2 karung? 2 karung. Ibu apa harapan Ibu dengan harga yang cukup murah ini Bu? Ya mudah-mudahan bisa membantu. Beli apa aja Bu? Beras ya? Ya, Berapa banyak Bu belinya? 4 ya? Sama beli apa Ibu tadi? minyak goreng. Minyak goreng. Ibu, harga yang ada sekarang ini sama di pasaran gimana Bu? Murah yang mana? Murah di sini. Murah di sini ya. Ibu senang bisa belanja sini Bu ya? Senang sekali. Terima kasih. Pasar murah berlangsung selama 2 hari dan merupakan kerjasama Bank Indonesia dan Pemda Merauke sebagai upaya menekan inflasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sepekan hilang, tim SAR gabungan belum juga menemukan kapal Cita 20 yang hilang bersama 12 ABK. Berbagai upaya dilakukan tim SAR dengan menyisir bibir pantai, sungai, hingga ke lautan bebas dengan menggunakan KRI Teluk Lada dan kapal cepat Basarnas, namun tidak membuahkan hasil. Tim SAR gabungan juga sudah mencari melalui udara dengan mengerahkan helikopter TNI Angkatan Udara. Namun tanda-tanda keberadaan kapal tidak ditemukan. Seharusnya kapal memancarkan sinyal untuk memudahkan pencarian. Sesuai prosedur 7 hari pencarian, tim SAR harus menutup operasi. Setelah melakukan evaluasi dengan pemilik kapal dan juga pihak pengumpul dan kami dan Satgas Udara dan Lanut dan Dananal, kita menyepakati operasi SAR di hari ke-7 ini kita usulkan untuk ditutup kepada Kepala Basarnas. Kita usulkan untuk ditutup, walaupun nanti telah ditutup oleh Kepala Basarnas, tapi belum dinyatakan selesai. Jadi karena korban belum ditemukan, kapal pun belum ditemukan. Bila mana ada tanda-tanda korban ditemukan, operasi SAR akan kita gelar kembali, akan kita buka kembali. Kapal Cita 20 baru pertama kali berlayar dari Mimika menuju Kabupaten Yahukimo. Kapal bermuatan material pemancar milik Kominfo dengan berat sekitar 70 ton. Rencananya peralatan ini akan dipasang di Kabupaten Yahukimo. Pemilik kapal mengatakan saat bertolak dari Pelabuhan Timika, kondisi kapal dalam keadaan baik. Terakhir kontak dengan Cape Junedi yang ada di kapal itu di hari Senin pukul 10 pagi lewat. Oke. 2 hari sebelum pemberangkatan, semua kru kapal melakukan final check, baik itu navigasi, alat navigasi, engine, dan lasing kargo. Semua sesuai dengan standar operasi dari keilmuan yang dimiliki oleh para perwira yang ada di kapal. Jadi setiap gerakan kapten atau apa yang dilakukan oleh kru kapal di atas kapal tersebut dilaporkan dalam grup. Tim SAR berharap jika selama beberapa hari ke depan nelayan atau warga melihat tanda-tanda keberadaan kapal atau menemukan ABK kapal, maka tim SAR akan segera kembali membuka operasi untuk mengevakuasi para korban. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polisi masih menemukan pengendara motor dan mobil yang melanggar aturan. Satuan Lantas Polresta Kota Jayapura mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada para pengendara motor dan mobil. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota, Kompol Dianovita Peters, mengatakan pengendara motor masih banyak yang tidak menggunakan helm. Tak hanya itu, terdapat kendaraan roda 4 maupun roda 6 yang masih menggunakan plat luar Papua, serta plat kendaraan yang sudah kedaluarsa. Pada hari pertama razia, meski terdapat beberapa pelanggaran lalu lintas, namun pihaknya tidak memberikan surat tilang, namun hanya imbauan, sosialisasi, dan edukasi kepada para pelanggar. Operasi patuh digelar selama 14 hari. Mengedepankan kegiatan preventif dan preventif, yaitu berupa
berupa sosialisasi dan edukasi. Untuk pelanggaran yang mendominasi masih banyak kita temukan, paling banyak adalah tidak menggunakan helm serta knalpot. Harapannya sesuai dengan sasaran operasi masyarakat Jayapura Kota khususnya semakin tertib berlalu lintas, yang berikut menurunnya angka kecelakaan serta fatalitas yang dialami oleh korban kecelakaan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura, mari sama-sama kita tertib berlalu lintas, gunakan helm untuk keselamatan. Jangan pada saat ketemu atau takut karena ada polisi baru pakai helm, tapi gunakan helm itu sebagai sarana untuk menjaga keselamatan kita di jalan raya. Kompol Dian juga mengimbau agar masyarakat Kota Jayapura tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas, terutama jangan mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasrem 172 Prajawira Yakti, Kolonel Infantri Bobi Triyanto melepas 450 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas Kewilayahan di lapangan Pancasila Rindam 17 Cendrawasih, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Satgas Pamtas dilepas karena sudah purna tugas mengamankan daerah rawan OPM di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Akan merupakan wujud dari pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga kalian patut bersyukur dan bangga dapat mengemban amanah dan kepercayaan ini dengan baik. Terlebih kalian telah menciptakan rasa aman, mampu melindungi dan mengatasi kesulitan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan. Untuk itu, jadikan pengalaman tugas di wilayah Papua sebagai bekal dan motivasi guna menghadapi tugas-tugas di masa mendatang. Setelah ini, para prajurit akan kembali ke home base. Oleh karenanya, perhatikan faktor keamanan, personil dan material selama di perjalanan, serta hindari hal-hal yang dapat merugikan satuan dan diri sendiri. Ingat, keluarga saat ini tengah menunggu kehadiran para prajurit untuk berkumpul kembali. Kasrem 172 berharap para prajurit dapat kembali ke Satuan Induk Kodam 14 Hasanuddin dengan membawa pengalaman berharga yang akan menjadi modal dalam pengabdian selanjutnya untuk bangsa dan negara. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pilkada 2024 tidak lama lagi. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen misalnya menggelar sosialisasi tentang pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula yang bertempat di salah satu hotel di Kota Serui. Sosialisasi dihadiri perwakilan sekolah dari SMK dan SMA. Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Papua, partisipatif pengawasan pemilih pemula sangat menentukan kualitas pelaksanaan Pilkada 2024. Terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah mengajak teman-teman SMA, pemilih pemula untuk terlibat dalam isu pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilihan atau Pilkada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontribusi teman-teman SMA sebagai pemilih pemula itu sangat menentukan kualitas pelaksanaan Pilkada di tahun 2024, terutama di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita harapkan kontribusi mereka betul-betul menjadi pembeda dengan hadirnya teman-teman yang SMA ini, tapi juga kita mintakan mereka untuk menjadi pengawas-pengawas partisipatif di Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat pelaksanaan pemilihan atau Pilkada di sini tahun 2024. Sosialisasi ini penting bagi pemilih pemula karena mereka akan menentukan kualitas demokrasi di negeri ini. Bagi peserta, sosialisasi ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman untuk memilih calon pemimpin. Ini sangat baik dan kalau dari tanggapan saya sendiri bahwa sangat baik, dari kami sudah ada tanggapan yang bagus dan kami punya harapan bahwa kedepannya nanti sangat baik untuk kami semua pemilih pemula 2024. Bawaslu juga memberikan pemahaman kepada pemilih pemula agar berperan aktif di media sosial dalam mengampanyekan pilkada sehat kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing
dengan isu hoaks yang menyesatkan. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Eman Beta melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.